bapak-bapak, rombongan, untuk juga ada saya lihat Pak Kades dari Bejarau, juga dari desa-desa tetangga, juga dari Desa Sunung Mangkuk. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, rahmat serta hidayah, sehingga kita bisa berkumpul dengan Bapak Bupati Kota Waringin Timur yang mungkin baru pertama kali Pak singgah di Desa Rantau Katang. Kami sangat berterima kasih dan berbangga karena Bapak memimpin Kota Waringin Timur ini. Kami pun ikut merasakan, yaitu tentang kemajuan ataupun program-program yang Bapak laksanakan di Kota Waringin Timur. Sekali lagi kami masyarakat Desa Rantau Katang sangat berterima kasih Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami pemerintah ataupun masyarakat Rantau Katang mengucapkan selamat datang atas kunjungan Bapak kunjungan kerja, yaitu Majalewu, mana yang beliau juga mungkin dalam periode yang akan datang sudah tidak ikut di di calon bupati, jadi mungkin 2 periode beliau. Padahal kami Pak masih ingin kalau Bapak masih bisa untuk yang ketiga kali, kami dukung terus. Tapi karena mungkin ada aturan yang mungkin yang tidak mengharuskan harus 2 kali atau 3 kali. Tapi kami tetap optimis tentang mungkin itu calon-calon yang berikutnya yang bisa melanjutkan dari program-program Bapak, agar kemajuan yang mungkin bisa kami nikmati dari kabupaten sampai ke desa-desa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin juga saya perlu menyampaikan kepada Bapak Bupati tentang keadaan di desa kami Pak. Di desa kami ini dikelilingi oleh 3 perusahaan yang mungkin sudah masuk di wilayah Desa Rantau Katang. Jadi kami mohon bantuan Bapak nanti bisa menyampaikan, karena saya lihat dari ketiga perusahaan ini Pak kurang sekali untuk membantu kami. Kami sering mengantarkan proposal untuk membangun seperti posyandu dan lain sebagainya, sulit. Alasan mereka menunggu laporan dari Jakarta, Titibat, HWL sama KMB Pak. Jadi kadang-kadang kami itu lama menunggu untuk kegiatan beberapa acara keramaian dan lain sebagainya. Kadang-kadang kami seperti orang pengemis. Tapi mudah-mudahan Bapak nanti bisa menyampaikan kepada mereka agar mereka bisa memperhatikan desa kami ini, karena mungkin mereka masuk ke wilayah kami dengan dulu mensosialisasikan kepada kami janji-janji bahwa mereka akan mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan, desa-desa yang di sekitar perusahaan mereka. Dan juga mungkin perlu saya sampaikan Pak, di Desa Rantau Katang ini ada jembatan yang bentangan 100 menyeberang Sungai Mantaya, itu hampir 30 tahun lebih tidak pernah diperhatikan Pak. Ya, itu sudah banyak yang lepas baut-baut yang di atas itu. Takutnya kita nanti itu bisa membahayakan keselamatan dari masyarakat yang lalu lintas di situ, karena di situ ada 7 atau 8 desa yang di atas Pak yang melewati itu. Sekarang jembatan itu banyak yang hilang, lepas. Kami mohon nanti Bapak bisa memberikan kami himbauan kepada instansi yang menangani masalah jembatan itu agar bisa merawat demi untuk masyarakat desa di sekitar yang melintasi di jembatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, menyangkut masalah pilkada, alhamdulillah untuk Desa Rantau Katang, untuk Kamtibmas dan keamanannya lancar Pak, dan aman, boleh kami
pegang bahwa untuk Desa Rantau Batang tetap aman, tertib. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati. Harapan-harapan dari masyarakat kami agar kemajuan yang ada di Peternian Timur ini bisa kami ikut nikmati, seperti infrastruktur, jalan dan lain sebagainya. Karena contohnya jalan yang ada melintas ke desa kami itu kadang-kadang memaksa, Pak, rusak, padahal itu dilintas oleh beberapa perusahaan. Mohon maaf dulu, mungkin saya perlu pernah cerita, Pak, di sini. Pernah saya menyetop jalan itu karena mereka melintas di jalan desa semua. Saya stop, saya bilang jangan jalan desa. Saya minta Bapak selaku perusahaan bisa melintas di jalan negara. Kalau di jalan desa takutnya kalau rusak kami sulit memperbaiki. Contohnya kami meminjam alat saja suruh nunggu dari Jakarta, nunggu dari mana. Nah, itu yang rasanya kami kesulitan untuk hal itu. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, mungkin ditambah lagi oleh teman saya Kades Tumbang Mangkut, karena hari ini ada 2 desa yang hadir di sini. Jadi kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati secara khusus Sekretaris Kecamatan Telaga Antang, Kepala Desa Rantau Batang, Mangkup, dan seluruh jajarannya, ke Pospol, Sangai. Yang saya hormati, saya banggakan juga para tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat karunia dan hidayahnya kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kunjungan kerja Bupati Kota Waringin Timur program Majaleu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, saya atas nama pribadi, atas nama Bupati Kota Waringin Timur mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang seharusnya di sini harus dilaksanakan kemarin, tetapi karena ada kendala dan sesuatu hal di perjalanan sebelumnya kami sampai Sangai aja jam 4 malam, dan saya langsung menghubungi beberapa melalui teman ke camat bahwa agar minta tolong kepada masyarakat di sini untuk mungkin bisa dijadwalkan besok jam 8.30, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bersilaturahmi di tempat ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dan bapak hadirin sekalian yang saya banggakan. Hari ini begitu banyak juga jadwal yang akan kami kunjungi beberapa desa-desa di Kecamatan Telaga Antang, dan hanya kami tidak lama karena jam 9 itu acara di Rantau Tampang. Jadi yang kedua nanti terus 1 jam terus seperti itu jadwal-jadwal yang telah disusun oleh bagian protokol untuk saya kunjungi ke beberapa desa di Kecamatan Telaga Antang ini. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, saya tadi telah mendengar dari beberapa masukan dari kepala desa yang terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Memang dari awal biasanya perusahaan-perusahaan kalau datang itu selalu berbicara kesejahteraan, memperhatikan dan seluruh macam, sehingga kita bisa menerima perusahaan tersebut. Tetapi dalam hal ini kenyataannya mungkin khusus di sini kayaknya ada beberapa kendala, dan saya nanti atas nama Bupati Kota Waringin Timur ini kita rekam semua, jadi saya evaluasi nanti pada malam hari atau besok pagi di Sampit apa saja menjadi keluhan ibu dan bapak hadirin sekalian. Ini akan nanti kita sampaikan kepada pihak perusahaan tersebut. Jadi Pak Kades, kalau ingin minta bantuan ke beberapa perusahaan, kapan perlu yang mengetahui Bupati dan saya langsung disposisi, Pak. Biasanya seperti itu, nama Bupati telah apa yang diinginkan oleh masyarakat di sini, misal perbaikan jalan, biasanya setelah perbaikan kapan mereka memperbaiki,
situ juga saya akan hadir untuk melihat secara langsung janji mereka terrealisasi atau tidak. Ibu dan Bapak hadirin sekalian saya banggakan, saya atas nama pribadi juga mohon maaf karena pada tahun 2019 saya pernah berjanji 2020 ingin mengaspal dari luar Muara sampai ke arah kata sini, tetapi karena kondisi dunia bukan hanya Kabupaten Kota Waringin Timur dengan adanya COVID, maka dana kita semua ditarik, mungkin kepala desa juga sama. Kesusahan semua kita hanya bisa menggaji pegawai buat kepentingan yang wajib yang kita laksanakan, sehingga program saya di tahun 2020 harusnya ini peresmian dan pengaspalan jalan, tetapi tidak terlaksana. Tapi insya Allah di tahun 2021 ini PU-nya ada PU, tetap kita usulkan kembali ya, kalau tidak bisa dananya seperti kemarin sampai ke jembatan, minimal separuh aja sudah lumayan. Itu diaspal dari Muhara sebelah kantor camat sampai masuk ke Rantau Katang di tahun 2021 yang akan datang. Nah, bagaimanapun ini adalah janji saya secara pribadi pada tahun 2019, saya sangat ingat sekali. Ibu dan Bapak terbanggakan, saya mendukung apa yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa pada saat jalan tidak bisa dilintasi, tutup Pak. Benar, karena bagaimanapun ini jalan desa yang menjadi kewenangan Kepala Desa, jadi jangan sampai jalan ini dimanfaatkan. Kalau jalan rusak harusnya yang melewati itu misalnya ada perusahaan yang segera memperbaiki, bukan berarti ingin merusak lagi jalan di desa yang ada. Jadi ini yang saya sangat mendukung kebijakan seorang kepala desa, memang harus seperti itu, karena ini duit yang dibangun duit masyarakat, duit Bapak semua, bukan duit bupati, bukan duit perusahaan. Tetapi kewajiban yang terpenting adalah perusahaan harus melaksanakan program CSR-nya agar nantinya apa yang dijanjikan mereka pada saat ingin berinvestasi di tempat kita ini menjadi sebuah kenyataan. Mudah-mudahan juga nanti segera Pak Kades sudah dibuat apa belum suratnya? Kalau nanti belum, titip ke camat bahwa minta pustu, misalnya minta apa lagi di satu perusahaan ini, dan satu perusahaan ini, semua rata. Mereka merasa bukan misalnya hanya saya aja, kok kenapa yang duanya tidak. Jadi jangan sampai satu perusahaan itu pustu cuma berapa. Nanti saya tekan langsung ke perusahaan, pustunya di mana rencana? Lahan sudah ada, banyak. Itu saya yakin akan bisa direalisasikan kalau memang itu disposisi biasanya langsung dari Bupati Kota Waringin Timur. Pertanyaan saya di sini, bidannya ada berapa? Perawatnya ditarik puskesmas, sudah lama kosong perawat sini. Jadi enggak di sini lagi. Tapi ada orang sini enggak yang lulusan dari perawat? Mana orangnya, ada enggak? Anaknya siapa? Kerja apa dia? Kerja di perusahaan bagian apa dia? Hah? Perawat juga. Kontrak. Mungkin gajinya besar mungkin sana ya. Ya kalau dia mau atau ada yang lain. Kalau dia sudah bekerja ada yang lain, ada nggak lagi? Orang sini ada? Cuman satu tadi aja. Ada lah. Mana? Kalau ada katakan. Dari Mangkup atau Mangkup? Dari Mangkup nggak apa-apa. Ada? Dari Mangkup ada lah. Atau dari sana itu. Tapi di Mangkup ada nggak juga perawat bidan? Lengkap. Nanti tolong cari kalau memang ada yang tidak pindah-pindah. Tidak pindah-pindah. Kalau ada memang, kalau dia tadi mau ditawarin ke sini syukur. Kalau tidak ada desa terdekat. Misalnya tadi kalau orang Mangkup kalau ada koordinasi biar nanti dikirim ke saya langsung atau melalui Ibu Irawati. Terus kalau memang nggak ada juga ya, biasanya kalau ada ya perawat untuk bisa kita tempatkan. Kalau ada hari ini lamarannya paling lambat Senin depan tuh keluar kontrak pemerintah daerahnya. Nah, ini sudah Bapak dan sekalian saya banggakan. Saya Majalih ini adalah bagian ingin melihat bagaimana sisi plan kesehatan yang dilakukan di desa masing-masing, sehingga saya tahu apa yang menjadi keluhan, kekurangan dari masyarakat semua, dan ini yang menjadi keputusan saya pada saat Majalih itu yang bisa saya putuskan langsung saya putus. Jadi titip satu perawat tadi ya, segera kalau perlu nanti sore sudah ada lamarannya,
titipkan ke ini dan saya hari Senin akan keluar surat kontraknya. Selanjutnya PU tadi kita mendengar itu memang asetnya aset pusat, tapi karena untuk perawatan ya udah, nanti gini aja, kita cek dulu. Nanti juga kita dari pemerintah daerah meminta nih aset mau diberikan ke kita apa tidak. Jadi sehingga perawatannya enak nanti, mau dicat, mau dikasih apapun bisa. Saya Pak Kades pulang hari nanti kami dengan PU merapatkan untuk segera PU saya kirim ke Jakarta untuk meminta penyerahan aset tersebut sehingga jembatan ini bisa kita perbaiki dengan segera. Itu. Dan mudah-mudahan juga nanti beberapa hari ke depan perlu besok ini ada yang datang ke sini untuk memeriksa apa saja yang kurang. Nanti memang kalau tidak bisa kita pemerintah daerah, kita minta perusahaan juga untuk segera memperbaiki jembatan tersebut karena menghubungi beberapa desa melintas di Rantau Katang sini dan ini sangat bermanfaat jembatan tersebut. Dan sampai jembatan itu nantinya akan menjadi hancur, rusak, sementara anggaran kalau bikin jembatan seperti itu sudah 50 selesai. Nah, sampai 50 miliar. Ini 50 miliar kita mengaspal sampai ke transmigrasi sana. Ya kan, daripada untuk membuat jembatan kembali. Ya mudah-mudahan lepas bautnya ini bukan dilepas ya, bukan diambil, lepas kalau memang karena kondisi karat dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak hadirin sekalian sebanggakan, kalau SD di sini ada? Berapa? Satu. Tenaga honornya ada di sini. Ada honor. Yang honor ingin masuk dari kontrak daerah. Pun sampean guru ya di SD. TK masih honoran nih. Mana permohonannya? Oh ini sudah ada di sini. Ini berapa orang di sini? Guru SD, Pak. Ini atas nama Anika. Ya. Anak saya, Pak. Anak saya. Oh ya, kalau yang SD yang mana? SD mana SD? Ada. Ini mumpung Bupati memutuskan. SD ada nggak yang SD? Maju. Ini, Pak. Ini. Maju yang SD. Yang guru SD ada nggak? Ini, Pak. Yang berkas itu, Pak. Yang berkas itu. Oh, mengajuk ke SD. Oke. Oh ya. Berarti ya nanti hari Senin saya buatkan kontraknya, saya telepon ya Bu ya. Langsung kita setujui pada hari ini juga. Mungkin ini yang saya sampaikan karena mengingat waktu. Mungkin tanya jawab 1-2 orang saja karena jam 9 saya sudah harusnya di Rantau Tampang. Ini jam berapa? 9 lewat sudah ini. Setengah 10. Izin, Pak. Satu. Pun? 2 orang aja izin. 1 orang pertanyaan, Pak. Mana? Apa? Langsung aja Pak. Langsung. Apa pertanyaannya? Mohon izin Pak Bupati. Saya atas nama pengurus koperasi Karya Bersama Sejahtera yang bermitra dengan Citibat sampai sekarang masih belum terrealisasi, Pak. Koperasinya? Koperasinya. Lahannya ada? Lahan ada, sudah. Sudah digarap belum? Belum. Alasan mereka apa? Menunggu izin garapan dengan izin PKL-nya, izin arahan lokasi. Itu dari arahan lokasi? Ya. Berapa hektar? Yang sudah terukur sekitar 200 hektar. Mana berkasnya ada? Masih ada di kecamatan, saya serahkan juga. Ya nanti dengan kepala desa dan camat ya, langsung koordinasi agar koperasi bisa cepat jalan. Jangan sampai ada kendala-kendala. Dari 2014. Lahannya apa? Lahan APL. APL. Sudah nanti kita lihat ya. Yang penting ini APL. Saya tidak mau misalnya ini, mohon maaf ya, saya tidak mau ini diperjualbelikan. APL koperasi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Itu harapan saya untuk masyarakat di sini ya. Dan sampai nanti mohon maaf di beberapa tempat di luar Kalimantan lah. Kayak di Sumatera saya melihat koperasi kok yang nyaman ketua koperasinya dan pengurusnya. Ya, ini masyarakat juga harus menikmati, masyarakat juga harus merasa nyaman, manfaat daripada koperasi sehingga manfaat daripada perusahaan tersebut juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Rantau Katang sini. Terima kasih. Nanti langsung sampaikan kepada saya. Ya, terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya bukan atas nama kasih tetap pemerintah ini, tapi ketua PT3K Pemekaran Kota Lumajang. Oh ya. Untuk bahasa saya. Yang pertama, ini kami tegaskan untuk rumah sakit yang Bapak minta 5 hektar, terima kasih Bang itu kami siap. Ini Bang Tijai.
Itu satu, itu siap kita perluaskan menjadi rumah sakit pertama. Yang kekurangan satu hektar kami siap. Satu, yang kedua di sebelahnya itu untuk ketertiban masyarakat kami. Kapospol Kembang Sari harus ditingkatkan menjadi kapolsek, lahan sudah siap Pak. Yang ketiga, untuk pemutaran ekonomi kami lihat perbankan harus ada cepat di sini Pak. Perbankan belum ada Pak. Kami sudah lobby mulai zaman Pak Simin karena saya tahu, karena saya sudah 7 tahun Pak. 5 sudah camat di sini, saya akan tahu itu. Dari BRI terus Bang Kalteng sudah melakukan itu. Apa persyaratan yang kurang nanti siap akan kami dukung Pak. Yang berikutnya ini janji Bapak juga, saya ingat itu ada oretan kami dengan Pak Simin. Jalan dari bundaran yang di atas itu sudah janji, masyarakat sudah menanti. Dan itu sudah kami masukkan di musrenbang kecamatan maupun desa. Jalan Anjar Sugiarto sampai rumah sakit harus 2 jalur nanti. Itu bundaran harus kita jadikan. Jalan menuju arah kilometer produksi itu harus ada Pak. Itu yang diharapkan. Yang terakhir dua ini. Yang pertama program sertifikat masyarakat kemarin. Masyarakat Rantau Katang yang masuk datanya 125 termasuk punya saya Pak. Itu tolong direalisasikan, masyarakat sudah nunggu. Ya, sudah nunggu, timnya sudah datang Pak. Berkas sudah di sana. Yang berikutnya urusan UMKM. Untuk Telaga Antang kita usulkan kemarin sesuai porsi dari sana 125, tetapi karena ada baik hati dengan camat saya beserta kami itu dinaikkan 10 orang menjadi 135 untuk Telaga Antang. Kami siap katanya ini, mudah-mudahan sebelum hari H Pak, masyarakat kami akan berbangga dengan bantuan terkait UMKM tersebut. Nah ini beberapa hal yang lainnya nanti menyusul Pak. Kami siap bersama masyarakat mendukung karena masyarakat ini kami tahu karena kalau kita didik dengan benar dia harapin dan Kalteng akan berkah. Siap Pak. Terima kasih. Banyak sekali pertanyaan tadi. Yang pertama tentang rumah sakit. Kemarin kan kita harusnya 2020 ini juga peresmian puskesmas, sebenarnya puskesmas yang besar seperti di Kecamatan Cempaka itu kan sangat megah. Tetapi karena kan semua sudah tahu lah pasti anggarannya ada, tapi ditarik kembali. Tapi tahun depan itu pasti akan direalisasikan. Kalau untuk peningkatan rumah sakit kan harus 5 hektar. Maka saya bilang terima kasih Pak, sudah dipenuhi. Nanti kapan perlu semua ini diberi catatan ya Pak Kepala Desa. Nanti saya dengan rapat dengan Kepala Dinas terkait untuk bisa kita mengusulkan rumah sakit Pratama di sini. Kenapa saya ingin ada rumah sakit yang besar di sini? Karena Telaga Antang ini sangat strategis posisinya. Bisa dari wilayah hulu, Bukit Santuai, mungkin juga Telaga Antang sendiri dan Antang Kalteng. Jadi ada berapa puluh ribu warga yang memang kalau ada rumah sakit Pratama di sini sangat terbantu kan rumah sakit. Makanya ini yang saya kejar untuk pembangunan minimal puskesmas tapi seperti rumah sakit Pratama yang ada di Kecamatan Perenjang. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, tapi yang pasti puskesmas pasti berdiri tahun 2021 karena anggaran yang gagal tahun ini akan dimasukkan ke 2021. Selanjutnya tentang pospol tadi ya, ditingkatkan menjadi polsek, itu memang sudah kita membicarakan dengan Bapak Kapolres mulai dari Pak Romel sampai yang ada ini agar bisa kita tingkatkan menjadi polsek karena sudah sangat layak sebenarnya. Karena sangat layak untuk tingkatkan menjadi Polsek Telaga Antang, dan ini juga saya akan rapatkan itu langsung dengan Pak Kapolres apakah bagaimana tindak lanjut terhadap peningkatan status dari Kapospol menjadi Polsek tersebut. Selanjutnya tadi yang Jalan Sehati. Jalan Sehati. Ini kan makanya saya tunggu kemarin bagaimana warga sudah mau nggak surat hibahnya ada nggak? Waktu itu saya tanyakan hibahnya belum ada. Maka kalau hibah belum ada kita tidak berani memasukkan anggaran. Yang pertama harus clear and clean dulu. Harus tidak ada permasalahan dulu tentang jalan. Surat-surat itu sudah diserahkan nggak belum? Sebagian itu namanya Pak Simin Pak. Yang belum sebagiannya ada di mana? Nah ini jadi kalau ingin masuk program di 2021 pembukaan jalannya kan sangat ringan sekali. Itu harus memang benar-benar hibah tanahnya, jangan sampai nanti ada permasalahan di belakang hari. Kalau memang segera juga sekalian dengan yang tadi dengan melalui Kepala Desa untuk bisa dibangun pada tahun 2021 untuk bisa menuju SMK biar lebih cepat. Bahkan bukan hanya SMK, tadi saya juga berpikir SMA pun perlu ada di Kecamatan Telaga Antang di sini. Kami usulkan nanti. Jadi perlu ada SMA biar mungkin di daerah dekat kantor kecamatan. Nah itu jadi bukan hanya jalan ya SMA aja, tadi saya dapatkan perlu ada di sini. Terus apalagi tadi. Nah kalau
Kalau bank yang bisa kita minta segera itu biasanya Bang Kalteng. Bang Kalteng nggak ada juga di sini. Nggak ada Pak. Semua bank belum ada. Belum ada. Oke, ini kan direkam nih. Saya pokoknya datang ke Sampit besok itu pasti saya panggil semua, mulai dinas kesehatan tadi masalah puskesmas, PU-nya saya panggil lagi tentang masalah perbaikan jembatan dan pembukaan jalan, termasuk juga apa tadi? Dinas koperasi, UMKM, termasuk UMKM juga itu yang didata 125 itu segera saya tanyakan bagaimana relaksasinya. Makanya dengan ada seperti itu kan saya tahu Pak, saya tidak, jangan sampai saya tanda tangan tapi dia belum sampai ke sampean. Nah yang rugi kan saya Pak. Kalau ada permasalahan saya bertanggung jawabannya bupati di penjara, yang menikmati duitnya bukan bupati. Nah ini yang saya tidak mau. Jadi seperti inilah yang saya ingin dengarkan, kenapa didata tapi belum direalisasikan. Selanjutnya tentang BPN ya. Nah BPN itu lagi tahap penyelesaian semua. Tadi saya tanyakan juga dengan kepala BPN karena saya mengusulkan prona pada saat itu agar warga benar-benar bisa memperoleh sertifikat untuk bisa mempunyai kepastian hukum terhadap kepemilikan lahannya atau tanahnya, sehingga mereka untuk bisa memperoleh modal ataupun dalam hal apapun bisa digunakan untuk kepentingan secara pribadi dan keluarganya. Oke, kalau BPN karena itu bukan kewenangan kita, saya hanya mengusulkan prona, kita yang biayai Pak. Jadi prona itu bukan gratis, tapi pemerintah daerah yang membayar ke BPN. Jadi ini sebenarnya prona itu. Terus apalagi tadi? Habis kan? Cukup Pak. Cukup. Nanti semua apa yang termasuk perusahaan tadi, postu dan lain segala macamnya agar dicatat, saya segera langsung lebih cepat. Saya juga akan cepat untuk bisa merealisasikan. Kalau yang saya jamin adalah tenaga kontrak ini sampai pun pasti akan saya proses langsung karena ini keputusan di tangan Bupati Kota Waringin Timur. Sekian, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena waktu ini sudah sangat lewat sekali. Ini pasti kalau sudah lewatnya 1 jam, pasti yang lain akan molor-molor semua. Jadi jangan sampai nanti seperti kejadian kemarin. Kalau kemarin bukan karena apa, memang di jalan kami kendalanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.